untuk kita hidupkan kembali kasus Ini dari segi nilainya yang 7,2 T. karena tinggi sekali, Pak. Apalagi kan perusahaan ini kan bermasalah. Banyak sekali masalahnya. Kemarin kan masalah CPU, ya kan? Terus kemarin masalah bagaimana juga ada tokoh-tokohnya terlibat masalah penyuapan ke pajak kan? Terungkapkan. Apakah kaitan penyuapan kemarin dalam rangka restitusi pajak ini juga? Juga kita nggak paham nih Pak Eri. Tapi ini kan sebenarnya kalau gampang ini Pak Eri, kalau orang kejaksaan memang serius, ya kan, mengungkit kasus restitusi pajak ini tahun anggaran pajak 2013-2014 yang Pak Eri sebut tadi. Iya, 2000 betul. 2013-2014. 7,2 triliun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masmi TV dan Ahmad ini Channel. Kita akan jumpa lagi untuk ngobrol tentang kasus-kasus lama yang kita akan rewind kembali untuk mengingatkan bagaimana misalnya kasus pajak Wilmar Group yang terjadi atau berlangsung mungkin sekitar 10 tahun yang lalu gitu. Nah, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ketua Umum Partai Muslim Pak Ahmad Yani SHMH tentang kasus ini, karena ini tentang penggelapan atau mungkin juga kita bisa sebut sebagai penggelapan restitusi pajak yang jumlahnya luar biasa besar, 7,2 T. Jadi memang ini luar biasa kalau misalnya melihat dari jumlah ya, tapi kok belum ada follow up sama sekali. Ini yang kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Pak Ketua Umum. Silakan Pak. Ya, ini memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu Kang Heri ya. Iya. Kawan-kawan diaspora terutama, kawan-kawan tetap semangat, kawan-kawan diaspora. Ya, alhamdulillah kita masih terus ya kan berkomunikasi, bersilaturahmi, sahabat-sahabat yang berada di seluruh dunia maupun kawan-kawan forum tanah air yang ada di Indonesia juga. Okay. Memang Pak Heri, kasus restitusi pajak ini modus ya kan, modus pengembangan pajak. Dulu kita pernah juga sempat membentuk panja pada waktu saya di DPR itu ya kan, ada kasus ya kan juga termasuk penggelapan pajak bermain dengan restitusi pajak. Jadi mengambil ini, mereka menciptakan ya kan semacam kawasan-kawasan yang bebas pajak itu, dan mereka juga merestitusi. Betul. Ini kejahatan yang luar biasa sebenarnya, yang menggunakan white collar crime, bukan kejahatan biasa. Ini yang dulu saya minta betul KPK yang membongkar, ya kan, baik kejahatan di bidang pajak, kejahatan pertambangan, kekaitan pajak di bidang hutang, hutang ya, terus ke masalah di pasar modal dan sebagainya, transfer pricing dan lain sebagainya itu, Pak Eri. Betul. Tapi kan ternyata gagal KPK gagal betul seperti itu. Bahkan yang sekarang menjadi memimpin ya adalah kejaksaan kan, betul, yang membongkar-bongkar kasus Wanda. Tapi ini juga bermula kasus Wilmar ini juga Pak Eri. Ini diangkat ini 2014 akhir. Saya ingat betul itu. Ya kan, kalau nggak salah ketua DPR, ketua Komisi 3 pada waktu itu kawan saya Mas Bambang Susatyo ya kan membangkut, saya tidak tahu kabarnya, sempat membentuk panja atau sampai ke panja atau tidak seperti itu. Ya, ini kan menyangkut masalah pengembangan pajak ya kan. Nah, saya tidak tahu. Saya dengar-dengar apa betul apakah sudah kasus ini sudah masuk ke kejaksaan, terus kejaksaan mem-PTS-kan atau sudah investigasi, kita sampai sekarang ini masih belum tahu. Tapi ini hal yang serius Pak Eri. Nah, kalau memang nanti ternyata kejaksaan SP3-kan kasus restitusi pajak ini, saya kira saya akan menghimpun kawan-kawan terutama tim hukum kita, Masumi ini, untuk mengajukan gugatan pra-peradilan untuk kasus ini dibongkar kembali, untuk kita hidupkan kembali kasus ini. Dari segi nilainya yang 7,2 T. Karena tinggi sekali, Pak. Apalagi kan perusahaan ini kan bermasalah. Banyak sekali masalahnya. Kemarin kan masalah CPU, ya kan? Terus kemarin masalah bagaimana juga ada tokoh-tokohnya terlibat masalah penyuapan ke pajak kan? Terungkapkan. Apakah kaitan penyuapan kemarin dalam rangka restitusi pajak ini juga? Juga kita nggak paham nih Pak Eri. Tapi ini kan sebenarnya kalau gampang ini Pak Eri, kalau orang kejaksaan memang serius, ya kan,
mengungkit kasus restitusi pajak ini tahun anggaran pajak 2013-2014 yang Pak Eri sebut tadi. Iya, 2000 betul. 2013-2014. 7,2 triliun. 7,2 Coba, apakah tidak ada masalah di 2015-2016-nya? Apakah 2017-2018-nya? Apakah tidak ada masalah? Betul. Apa 2019-2020? Apakah tidak ada masalah? Terus sampai sekarang. Kalau ternyata bermasalah, coba bisa kita kalikan. Berapa puluh Ya kan? T? Ya kan, kalau istilahnya 2013 sampai 2014 itu berapa tahun itu? Berarti 10 tahun 10 kan? tahun sudah. Ya, kalau 10 tahun, kalau andai asumsinya masing-masing setiap tahun itu 7,2 triliun, berarti 72 triliun. 72 triliun itu sudah bisa membangun perumahan tadi yang kita diskusikan awal. 3 juta rumah itu. Bahkan mungkin 6 juta rumah bisa dibangun gitu loh. Betul. Seperti itu Pak Eri. Itu kerugian negara besar Ya, sekali. besar sekali. Oleh karena itu menurut saya ini bisa dibongkar lagi dengan membuka kembali yang namanya dulu ada dokumen Isnaini. Ada namanya dokumen Isnaini Pak Eri. Betul. Dokumen Isnaini ini adalah orang yang membongkar ini. Kalau nggak salah dulu kalau kantor pusat atau apa tuh. Sekarang ini bisa nih dengan masuk bisa memanggil lagi. Laporan Isnaini. Iya, jadi menurut saya kita harus meminta kepada Kejaksaan Agung untuk membongkar lagi ini. Ya kan? Kalau memang ini pernah sempat di SP3 kan, dengan temuan-temuan baru bisa lagi memanggil lagi. Karena SP3 itu bisa dibuka kembali. Walaupun udah SP3. Ya, bisa. Kalau memang kita nggak tahu kenapa ini, apa yang menyebabkan ini sunyi dan senyap ini. Saya juga nggak tahu nih apa juga yang menyebabkan kawan-kawan Komisi 3 periode 2014-2019 menjadi sunyi senyap juga. Apa yang terjadi sesungguhnya ini? Gitu loh. Ini kalau lihat ini dua perusahaannya si Wilmar Group ini ya. Iya. Jadi ada dua Wilmar Nabati Indonesia dan Multimas Nabati Asahan. Oh, ini kan yang terlibat juga masalah CPU. Iya, seperti itu. Oke. Jadi itu targetnya kenapa ke Kejaksaan Agung? Dulu kan Kejaksaan Agung tahun 10 tahun yang lalu. Kenapa misalnya sekarang nggak ke KPK sekarang? Apa nggak dipercaya KPK? Udahlah, KPK kita tutup buku lah. Ya kan, bermasalah. Tidak ada bukti kita bisa mempercayai KPK lagi. Sekarang ini ya. Ya tolong KPK buktikan dulu deh. Kalau mau deh silakan take over nih. Kita dorong KPK kalau mau usut nih kasus ini. Kalau dulu kan 10 tahun yang lalu KPK lagi bagus-bagus. Bagus ya, harusnya. Harusnya kan. Kita pada waktu itu ya. Ini periode saya sudah nggak lagi Pak Eri. Walau 2014 ini kan akhir tahun. Akhir tahun periode ya. Akhir tahun 2014 saya berakhir itu Oktober, September. Kami masa berakhir kami periode 2009-2014 itu tanggal 30 September berakhir. Tanggal 1 Oktober pelantikan yang baru. Itulah akhirnya Mas Bambang itu Susatyo itu menjadi ketua Komisi 3. Zaman itu dia yang ketua Komisi 3-nya. Kan kita lihat berita-berita lama kan garang tuh Mas Bambang minta usut tuntas, bongkar tuntas kan. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa akhirnya kita nggak mendengar lagi suara langsung keras itu kan? Kok menjadi ada apa itu seperti itu. Nah, oleh karena itu kita yang sekarang teriak betul. Minta Kejaksaan Agung menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya kasus restitusi pajak Wilmar 2013-2014 ini. Oke. Berangkat dari dokumen Isnaini ini. Oke. Itu kalau bisa kita bunta juga dong. Apakah ada restitusi pajak tahun berikutnya? Itu kan 2013-2014 sampai 2014. Apakah ada 2014 sampai sekarang 15 atau 15 16 17 18 18 19 19 20 21 22 23 24 10 tahun. Ada atau tidak? Oleh karena itu bongkar tuntas. Menarik. Jadi artinya ini kita sebagai pionir lah yang kalau bisa Masumi TV ini kita betul kita akan membongkar semua kasus apa ya. Hal-hal yang memang dulu terjadi ya sekarang sepertinya ditutup-tutupi gitu ya. Betul Pak Eri. Kita akan lagi kita buka lagi. Oke, terima kasih. Ini demi kita bagaimana supaya uang ini masuk ke negara, supaya pendapatan kita banyak, supaya apa yang diinginkan oleh Pak Prabowo membangun universitas-universitas yang unggul di setiap kota kabupaten, membangun jutaan rumah, membangun puskesmas dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah waktunya. Tercapai ya. Oke.
Oke, terima kasih Pak Ketua Umum Partai Masyumi Pak Dr. Ahmad Yani SHMH. Ya semoga ini bermanfaat tadi yang disampaikan dan betul-betul di follow up ya oleh yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kita berharap atau kalau perlu KPK untuk membongkar lagi kasus penggelapan restitusi pajak sejumlah 7,2 triliun rupiah. Oleh PT Wilmar Group itu ya? Ya, oleh Wilmar Group ini ada 2 perusahaan yang menaunginya, yang menjalankannya. Ya kita berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat betul-betul terbongkar semuanya. Terima kasih pemirsa sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.